Post-truth sudah mati karena selama ini yang mereka kejar, yang mereka targetkan sudah mereka dapatkan. Jadi sudah tidak diperlukan lagi post-truth. Nanti jika mereka punya keinginan yang lain dan untuk mendapatkannya dirasa rumit dan terlalu mahal, mereka akan membuat post-truth baru. Begitu nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita Eko Papa kali ini ingin berbicara mengenai post-truth. Post-truth ini demikian menggema dan bergaung sangat nyaring pada periode 2015, 2016 hingga 2020, bahkan hingga kemarin 2024. Jadi mereka menjadikan post-truth ini sebuah senjata untuk memenangkan sebuah pertarungan pendapat dan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Post-truth sendiri masuk dalam kamus bahasa Inggris pada kira-kira awal 2015. Nah, kemudian mereka bergaung sangat nyaring pada saat pemilihan Presiden Amerika, di mana di situ ada pertarungan antara Hillary Clinton dan Donald Trump. Di situ Donald Trump sangat memanfaatkan post-truth ini dengan menyebarkan berbagai macam isu dan berita mengenai kebohongan dan lain sebagainya. Hal itu ternyata mampu memenangkan pemilihan presiden karena hasil daripada post-truth yang dilakukan oleh Donald Trump mampu bisa meyakinkan KPU-nya Amerika bahwa dia adalah pemenangnya. Padahal secara angka-angka faktual memang Hillary Clinton menang tipis. Nah, makanya kemenangan yang sangat tipis ini ternyata bisa dihajar dengan banyak argumentasi post-truth-nya Donald Trump. Begitu juga dengan post-truth yang terjadi di Eropa, utamanya di Inggris. Pada periode waktu itu ada pergulatan masyarakat Inggris terbelah antara Brexit atau antara ingin keluar dari masyarakat MEE atau tetap bergabung dengan MEE. Ya, kita ketahui bahwa MEE yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa ini adalah persatuan negara-negara Eropa yang menjadikan perekonomiannya diatur secara satu dengan mata uang satu yaitu euro dan dengan tarif fiskal yang masing-masing sudah disepakati sehingga ujung-ujungnya untuk menjadikan sebuah efisiensi perekonomian untuk bisa melawan perekonomian global lainnya, misalnya Amerika atau Asia Pasifik atau Rusia dan lain sebagainya. Jadi waktu itu masyarakat di Inggris mulai muncul keinginan untuk keluar dari MEE dengan berbagai dalih dan lain sebagainya. Utamanya adalah masyarakat kaum tua, kelompok tua yang konservatif ingin agar Inggris keluar dari MEE. Dan post-truth yang digembar-gemborkan, dihembus-hembuskan tersebut adalah mengatakan bahwa Inggris akan mensubsidi Eropa apabila terus-menerus menjadi anggota MEE. Dan ini mereka membahas-bahaskan dengan metode kampanye yang sangat berlebihan. Bahkan mereka membuat satu banner cukup besar, sebuah bis yang besar dicat dengan logo tulisan Inggris akan mensubsidi masyarakat Eropa sekian US dollar atau sekian pound sterling per tahun, dan ini adalah diambil dari uang pajak Anda. Apakah kalian mau? Nah, kampanye yang bombastis seperti ini menjadikan pada saat referendum akhirnya menang tipis bahwa Inggris memutuskan diri untuk keluar dari MEE. Jadi post-truth ini adalah sebuah ulah akal-akalan memanipulasi kebenaran dengan kebenaran buatan, kebenaran palsu atau artinya kebohongan. Namun ujung-ujungnya akan diakui secara legitimate dengan berbagai data-data faktual-faktual yang dicomot dari sana, comot dari sini melalui survei dan lain sebagainya. Dan hal ini sebetulnya sangat umum
seperti halnya pemain sepak bola, tackle keras di lapangan. Satu pemain men-tackle keras pemain lainnya, atau satu klub mencurangi klub satunya. Dan dari tackle keras tersebut dia bisa memenangkan pertandingan. Paling yang di-tackle hanya berceloteh, sialan, awas lu, ntar kalau tanding lagi gua balas lu. Begitu. Kenapa hal itu seperti? Karena di Inggris dan di Amerika masyarakatnya sudah merata. Kita tahu di Amerika ada Demokrat dan Republik, proporsi kekuatannya sama, 49-51 atau 51-49, begitu dari tahun ke tahun. Nah, jadi kalau Demokrat atau Republik men-tackle Demokrat dengan postrus, ya yang di-tackle marah-marah, tapi awas ntar pemilu pilpres berikutnya kamu akan saya tackle lagi, akan saya bohongin dengan hal yang lain lagi, kira-kira begitu. Nah, di Inggris pun demikian. Jadi masyarakat Inggris antara grup yang konservatif dan grup yang pembaharuan itu berimbang. Jadi apabila masyarakat yang ingin keluar dari Inggris memenangkan referendum dengan kampanye-kampanye bombastis, kampanye bohongan itu, ya yang kalah juga santai-santai aja, ya kita kalah, itu aja. Tapi kalau postrus ini diterapkan ke negara berkembang, di mana masyarakatnya masih banyak yang terbelakang, masih banyak yang bodoh, masih banyak yang bisa dikibuli atau ditekan-tekan, diintimidasi, maka ini adalah sebuah kecurangan, kebohongan yang sangat merugikan. Sehingga di sini berlaku hukum Pareto, bahwa yang 20% yang bisa berbohong, yang punya uang untuk berbohong, yang punya pasukan untuk berbohong, itu membohongi yang 80%. Nah, memang prinsip Pareto begitu, yang 20 menguasai yang 80. Dimanapun demikian. Jadi makanya mereka yang 20 mencoba mengalahkan yang 80 dengan cara postrus, dengan menghembus-hembuskan kebohongan. Artinya apa? Jadi terusnya adalah kebenarannya adalah kebenaran bohongan ini, ya. Jadi saat sekarang kelihatannya reda, tidak ada isu-isu post-truth lagi, mungkin mereka apa yang mereka dapatkan sudah mereka peroleh. Nanti kalau ada masanya untuk menyebarkan post-truth lagi, ya mereka akan melakukan lagi. Mereka melakukannya dengan cermat, dengan pasukan, dengan para profesor, doktor, PhD, gelar-gelar kesarjanaan yang gelar doktor, untuk mengawal postrus ini, untuk memenangkan keinginannya untuk menyebarkan isu-isu bahwa yang benar adalah ini, bukan yang itu. Bahkan seorang Dahlan Iskan saja ikut hanyut dengan postrus. Dia menamakan itu adalah kebenaran baru. Dia nggak tahu apa yang dicari Pak Dahlan Iskan. Kenapa dia hanyut dengan kebenaran baru yang adalah nama lain daripada postrus? Kenapa? Apa yang dicari Pak Dahlan? Saya nggak tahu. Silahkan tanya sendiri kepada orangnya. Demikian, postrus saat ini sudah mati, mungkin nanti akan hidup lagi. Oke, bagaimana komentar Anda? Apakah Anda para pemain postrus, atau Anda orang yang merasa dikelabui dengan postrus? Ayo kita diskusi di komen di sini.